Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran 3 dan 4 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warazukni fahman amin. Oke, kita buka halaman 61. Kita akan belajar penggunaan tanda titik pada kalimat. Teman-teman, tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Nah, tanda titik juga digunakan pada singkatan nama orang. Perhatikan contoh berikut. Nah, nama sebelum disingkat ditulis Raden Ajeng Kartini. Nah, sudah disingkat, gunakan huruf kapital R, kemudian tanda titik, spasi A, titik, spasi Kartini. Jadi Raden Ajengnya disingkat menjadi RA. Selanjutnya ada Ahmad Yani, disingkat menjadi A, titik, spasi Yani. Ahmadnya yang disingkat menjadi hanya huruf A. Selanjutnya ada Abdul Haris Nasution, disingkat menjadi A, titik, spasi H, titik, spasi Nasution. Jadi Abdul Harisnya yang disingkat ya teman-teman. Ingat, gunakan huruf kapital dan tanda titik yang benar. Nah, tanda titik dalam singkatan nama dapat kita temukan pada nama jalan, peta, dan denah. Misalnya ada Jalan Tubagus Simatupang dan Jalan M. Nasir, Muhammad Nasir, seperti pada gambar peta berikut ya. Nah, penulisan alamat tempat dengan tanda penulisan yang tepat, nah seperti di contoh berikut ya. Rumah Ani terletak di Jalan Semeru. J-nya besar, S-nya besar. Nah, Ani karena nama orang ya. Rumah R-nya besar karena di awal kalimat. Kemudian kalimat yang kedua. Pasar Gede terletak di Jalan Merapi. Nah, P-nya besar karena huruf pertama ya atau awal kalimat. Nah, Gede karena itu nama tempat ya, Pasar Gede, G-nya besar. Itu karena nama tempat. Terletak di Jalan Merapi. Nah, nama jalan ya, huruf J dan M-nya besar. Kemudian kalimat yang ketiga. SD Cemara terletak di Jalan Rinjani. Bu, kenapa SD-nya besar? Karena itu singkatan dari sekolah dasar. Cemara. Nah, itu C-nya besar karena itu nama sekolahnya ya. Jalan Rinjani, nama jalan huruf besar juga, huruf kapital. J dan R-nya besar. SBK-nya masih tentang kerajinan dari bahan alam. Ini ada kerajinan dari kulit jagung, teman-teman. Nah, kulit jagung yang biasanya menjadi sampah dapat kita buat menjadi kerajinan yang indah loh. Misalnya, pajangan dari kulit jagung ini. Nah, kulit jagung dikeringkan terlebih dahulu ya. Kemudian buat pola gambar pada kulit jagungnya. Nah, pola yang sudah jadi digunting kemudian ditempelkan pada kertas menggunakan lem. Nah, ini masih tentang teknik menempel ya teman-teman. Matematika, kita akan belajar mengubah satuan hari menjadi minggu. Nah, sebelumnya di pembelajaran 1 dan 2 kita belajar satuan minggu ke hari. Nah, sekarang dibalik, satuan hari menjadi minggu. Karena 1 minggu sama dengan 7 hari, jadi untuk mencari satuan hari menjadi minggu dibagi 7 ya teman-teman. Kita perhatikan contohnya. Benny berwisata ke Lembang selama 14 hari. Berapa minggu Benny berwisata ke Lembang? Nah, cara menjawabnya 14 hari sama dengan berapa minggu? Nah, langsung saja kita tulis 14 dibagi 7. Nah, 14 dibagi 7, ingat ya, pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi tinggal 14 kurangi 7 ya, sampai hasilnya 0. Maka akan didapat 14 dibagi 7 adalah 2 ya. Jadi Benny berwisata ke Lembang selama 2 minggu.
Atau Ibu ingatkan kembali, untuk pembelajaran kalender ini silahkan kalian hafalkan perkalian 7 agar lebih mudah ya. Perkalian 7. Jadi untuk menjawab 14 hari berapa minggu ini mudah saja. Kalian ingat-ingat, 14 itu 7 dikali berapa? Hasilnya 14 ya. Nah, karena pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Mudah ya, jadi 7 dikali 2 sama dengan 14. Seperti itu. Nah, kita coba isi ayo berlatihnya ya teman-teman yang ada di halaman 63-nya. Di situ ada Rudi dan keluarganya menginap ke rumah paman selama 21 hari. Nah, yang ditanyakan berapa minggu Rudi dan keluarga menginap di rumah paman? Nah, caranya sudah Ibu tulis ya, 21 dibagi 7 sama dengan berapa minggu. Ingat ya, caranya bisa pengulangan berulang atau kalau kalian sudah hafal perkalian, maka kalian cari 7 dikali berapa dapat 21. Seperti itu. Seperti itu juga untuk mengisi nomor 2-nya ya. Selanjutnya kalian isi evaluasi pembelajaran 3, 1 sampai 5. Nah, masih tentang penggunaan tanda titik pada kalimat. Nah, di sini ada teks aturan mengendarai sepeda motor. Kemarin sudah kita coba tulis ya. Kita salin di buku catatan. Nah, kita baca lagi. Ayah dan Edo ingin pergi ke toko buku. Rumah Edo berada di Jalan Haji Basri. Toko buku berada di Jalan Muhammad Hatta. Ayah dan Edo mengendarai sepeda motor. Sebelum berangkat, kendaraan diperiksa, memastikan kaca spion terpasang dengan benar, memastikan lampu berfungsi dengan baik. Nah, Ayah dan Edo memakai helm. Pengait helm dipasang dengan benar. Mereka juga memakai jaket dan sepatu. Mereka tertib di jalan. Mereka mematuhi segala aturan lalu lintas. Nah, teman-teman, banyak kesalahan ya di sini ya. Ada 3. Nah, yaitu penulisan nama jalan yang disingkat ya. Haji Basri itu harusnya menggunakan titik ya. H titik Basri. Dan Jalan Muhammad Hatta, M-nya dikasih titik. M titik baru Hatta ya. Kemudian yang terakhir di kalimat mereka mematuhi segala aturan lalu lintas. Nah, harusnya di akhir kalimat ada tanda titik ya. Jadi, Ibu ingatkan kembali, pedoman penggunaan tanda titik yang tepat adalah tanda titik digunakan pada akhir kalimat dan tanda titik juga digunakan pada singkatan nama orang. Masih tentang kerajinan dari bahan alam dengan teknik menempel. Nah, di sini kita akan membacakan materi tentang membuat kerajinan dari kulit kacang tanah. Nah, kulit kacang tanah ini teman-teman dapat dibuat menjadi sebuah kerajinan loh. Misalnya pajangan dari kulit kacang. Kamu dapat membuat kerajinan dengan teknik menempel. Nah, teknik menempel menggunakan lem sebagai bahan perekat. Salah satu hasil kerajinan dari kulit kacang tanah dapat dilihat pada gambar di samping ini ya. Jadi itu dibuat, kulit kacangnya dibuat bunga lalu dibingkai ya. Kita lanjut ke soal matematika. Nah, kita akan menentukan waktu dimulainya suatu kegiatan. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. 2 minggu lalu, Edo pergi ke toko buku. Jika sekarang hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, tanggal berapa Edo pergi ke toko buku? Nah, kita coba memakai kalender betulan ya teman-teman ya. Kita ambil kalender Februari tahun 2021. Nah, Ibu ingatkan kembali, 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Jadi kita cari dulu ya. 2 minggu itu berapa hari ya? Kan Edo pergi ke toko bukunya 2 minggu yang lalu. Jadi kita cari dulu 2 minggu sama dengan berapa hari? Jadi 2 dikali 7 ya, sama dengan 14 hari. Nah, rumus untuk dimulainya suatu kegiatan yaitu tanggal berapa Edo sekarang ya saat ini dikurangi hari. Harinya itu waktu Edo ke toko bukunya berapa hari yang lalu ya. Nah, karena di soal itu
berbentuk minggu, maka kita berubah dulu menjadi hari. Nah, diketahui tanggal 16 hari ini dikurangi 14 hari yang lalu. 14 hari yang lalu itu sama dengan 2 minggu yang lalu ya. Nah, akan didapat 2. 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Jadi 2 minggu sebelum tanggal 16 Februari adalah tanggal 2 Februari. Nah, kalau untuk mencari tanggalnya mudah ya teman-teman. Nah, kita coba mencari hari apa sih tanggal 2 Februari itu. Nah, kita lingkari dulu. Kan hari ini tanggal 16 nih. Kita lingkari tanggal 16-nya, lalu kita hitung mundur 14 hari ya. 14 hari ke belakang ya. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, berhenti di angka 2 ya. Nah, itu 14 hari yang lalu berhenti di angka 2, betul, dan berada pada hari Selasa ya. Nah, jadi Edo pergi ke toko buku pada hari Selasa tanggal 2 Februari. Kita coba berlatih lagi ya teman-teman. Ini ada soal lagi, Budi membeli sepeda 1 minggu yang lalu. Nah, sekarang hari Senin tanggal 15 Januari 2021. Nah, hari dan tanggal berapakah Budi membeli sepeda? Nah, caranya gunakan kembali, rubah dulu minggunya ke hari ya. Jadi 1 minggu yang lalu dikali 7 sama dengan 7 hari. Nah, cara mencari tanggalnya, tanggal hari ini atau sekarang dikurangi hari yang lalu. Jadi 15 tanggal sekarang dikurangi 7 ya, karena 1 minggu yang lalu berarti 7 hari yang lalu. Nah, akan didapat 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Jadi, Budi membeli sepeda pada tanggal 8 Januari 2021. Nah, Bu, bagaimana cara mencari harinya? Nah, mudah ya. Kita bayangkan kita tidak bisa melihat kalender. Maka silahkan kalian tulis nama-nama hari dari hari Senin sampai Minggu. Nah, dari soal kan sudah diketahui tuh, 15 Januari itu hari Senin. Maka kalian tulis 15, angka 15 atau tanggal 15 pada kolom hari Senin. Ya. Setelah itu kalian hitung mundur ya, dari angka 15 yang di hari Senin, kalian hitung mundur seiring dengan harinya 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 ya. Berhenti di angka 8 karena Budi membeli sepeda tadi sudah diketahui pada tanggal 8 Januari. Angka 8 berhenti di hari Senin juga. Nah, jadi bisa kita simpulkan Budi membeli sepeda pada tanggal 8 Januari 2021 hari Senin. Mudah ya teman-teman. Nah, untuk soal yang nomor 2, nah, Syifa mendapat hadiah dari ibu 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Sabtu tanggal 20 Januari 2021. Hari dan tanggal berapakah Syifa mendapat hadiah dari ibu? Nah, ibu ingatkan kembali, 1 minggu itu 7 hari. Jadi kalian cari dulu 2 minggu yang lalu itu berapa hari. Jadi 2 dikali 7 dapat berapa? Cara mencari tanggal berapa Syifa dapat hadiah? Nah, tanggal hari ini, tanggal sekarang yaitu 20 Januari dikurangi hari. Nah, tadi dapat berapa ya? 2 dikali 7-nya, maka akan didapat dimulainya suatu kegiatan. Nah, untuk mencari harinya seperti yang tadi ya teman-teman, kalian tulis dulu nama harinya dari Senin sampai Minggu. Kemudian kalian tulis yang diketahuinya kan tanggal 20 Januari itu hari Sabtu. Maka kalian tulis angka 20 di hari Sabtu. Kemudian kalian hitung mundur dari angka 20 seiring dengan harinya ya. Karena dimulai dari hari Sabtu, maka kalian hitung mundur 19, 18 dari Sabtu, Jumat, Kamis, dan seterusnya. Maka akan kalian temukan harinya nanti ya. Oke, kalau selanjutnya kalian bisa mengisi evaluasi pembelajaran 4-nya ya.
Nah, untuk soal yang nomor 2, Syifa mendapat hadiah dari ibu 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Sabtu tanggal 20 Januari 2021. Hari dan tanggal berapakah Syifa